Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kumalasari, dengan NIM C1C0190027. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai fikih zakat. Langsung saja, pengertian dari zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Untuk sumber hukumnya, di dalam Al-Qur'an itu terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103, lalu Quran surat Ar-Rum ayat 39 dan Quran surat Fussilat ayat 6 dan 7. Sedangkan di dalam As-Sunnah terdapat pada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tabrani, hadis riwayat Bazar dan Baihaqi. Selanjutnya, jenis zakat terdapat dua macam, yaitu zakat jiwa atau fitrah, lalu zakat mal atau harta. Zakat jiwa atau fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim menjelang Idul Fitri dengan beberapa ketentuan dan persyaratan. Sedangkan zakat mal atau harta adalah zakat yang diberikan dalam bentuk penghasilan seperti hasil pertanian, pertambangan, hasil laut, perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Selanjutnya, syarat wajib zakat yaitu ada 3 poin: Islam, merdeka, dan memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul atau tahun. Lalu untuk syarat harta untuk dizakatkan itu ada 6 poin. Yang pertama halal, yang kedua milik penuh, yang ketiga cukup nisab, yang keempat cukup haul, yang kelima bebas dari hutang, dan yang terakhir adalah lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya, objek zakat harta. Terdapat beberapa poin di sini, yaitu diantaranya zakat binatang ternak atau zakat an'am, zakat emas, perak dan uang atau zakat nukut, zakat pertanian atau zakat ziraah, zakat barang tambang atau al-ma'adin dan barang temuan atau rikas serta hasil laut, zakat perdagangan atau tijarah, zakat produksi hewani, zakat investasi, zakat profesi dan penghasilan, zakat atas hutang, dan zakat perusahaan atau institusi. Selanjutnya, penerima zakat ada beberapa macam yang bisa sebagai penerima zakat, yaitu fakir, miskin, pihak yang mengurus zakat atau amilin, golongan mu'alaf, orang yang belum merdeka, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan orang yang melakukan perjalanan menuju Allah atau ibnu sabil. Selanjutnya, orang yang tidak boleh menerima zakat itu sebagai berikut: orang kaya atau orang yang berkecukupan mempunyai harta yang mencapai satu nisab. Lalu orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Lalu ada orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilannya tidak mencukupi baru boleh mengambil zakat. Yang terakhir, bapak, ibu atau kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Berikutnya ada hikmah dan dampak dari zakat. Untuk hikmah zakat itu menghindari kesenjangan sosial, pilar amal jama'i atau bersama, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan tanggung jawab individu dalam masyarakat, dan untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam. Sedangkan dampak zakat itu untuk mensucikan jiwa dan sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi sehingga memiliki jiwa dermawan, mulia dan pemberi, merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, berakhlak dengan Allah. Untuk kesempurnaan kekuatan berpikir tergantung pada mengagungkan perintah Allah
dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi untuk zakat pada EDPSAK 109. Di sini ada sedikit contoh, yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar asetnya. Untuk jurnalnya, kas dana zakat dan aset non-kas dana zakat di sisi debit dan dana zakat di sisi kredit. Selanjutnya, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Di sini jurnalnya, dana zakat di sisi debit, lalu dana zakat amil dan dana zakat non-amil di sisi kredit. Selanjutnya, laporan keuangan lembaga amil. Di sini terdapat 5 poin, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, begitulah sedikit pembahasan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Jika ingin mengetahui materi yang lebih banyak lagi mengenai materi kali ini, bisa mengunjungi link yang sudah saya tautkan di deskripsi box ini ya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.